Siap ya? Oke. Oke. Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Bapak Ibu, salam sehat dan bahagia. Semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat, sejahtera dan bahagia. Apa kabar Pak Sigit, Pak Hasan, Bapak Ibu, Bu Leni? Sehat semua Bu. ya? Alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan kita bisa siap mengikuti kegiatan kita pada sore hari ini. Baik, teman-teman semuanya, saya izin share screen. Kita akan belajar tentang modul 1.4. Nah, oke. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya? Oke. Oke. Pertama-tama seperti ini. Kali ini kita akan masuk pada ruang kolaborasi. Tujuan pada kegiatan kali ini adalah Bapak Ibu dapat mengidentifikasi cara-cara kunci dalam membangun budaya positif. Kemudian Bapak Ibu dapat membuat strategi untuk menjalin hubungan dengan murid untuk membangun budaya positif di sekolah. Nah, kegiatan hari ini kita akan pembahasan tentang budaya positif. Kemudian nanti Bapak Ibu akan membuat poster untuk budaya positif di sekolah Bapak Ibu. Baik, untuk kesepakatannya, pertama kita akan berusaha untuk menghargai antara sesama CGP dan fasilitator. Kemudian ketika satu berbicara, Bapak Ibu harap semua untuk mendengarkan. Kemudian kita berusaha untuk tepat waktu ketika diskusi kita sekitar 7 menit, maka mudah-mudahan diskusi kita bisa selesai tepat waktu. Dan kami berharap bahwa Bapak Ibu kita semua di sini berpartisipasi aktif dan fokus pada sesi belajar. Sepakat Bapak Ibu dengan kesepakatan ini? Sepakat. Oke, terima kasih. Baik, mari kita membahas tentang budaya positif di sekolah. Nah, sekarang kita akan melakukan diskusi di kelompok kita seperti ini. Nanti saya akan tayangkan diskusinya. Kemudian pada selesai diskusi, kita akan masuk ke ruang kelas masing-masing untuk pembuatan poster. Mohon Bapak Ibu untuk mencatatnya bahwa poster nanti yang dibuat oleh Bapak Ibu adalah poster panduan interaksi guru dan murid dalam membangun budaya positif di sekolah yang berisi 3-8 poin rumusan dari pemahaman konsep yang sudah kita pelajari di sesi sebelumnya. Kita sudah belajar tentang 5 posisi kontrol guru, kita juga sudah mempelajari tentang kesepakatan kelas, kemudian disiplin positif dan budaya positif. Ini yang akan menjadi konsep nanti di pembuatan poster pada diskusi kecil di kelompok Bapak Ibu. Kemudian poster dibuat melalui aktivitas kolaboratif. Jadi lebih bagus kalau ada gambar, warna yang menarik, seperti itu. Seperti ini ya penilaian posternya. Dalam pembuatan poster, perhatikan kriteria berikut. Yang pertama, konten berisi materi yang menggambarkan nilai budaya positif, kemudian mudah dipahami, mudah dipraktekkan, kemudian gambar mendukung terhadap isi poster, kemudian bentuk dan ukuran huruf font mudah dilihat oleh pembaca. Seperti itu, Bapak Ibu paham tentang poster ini? Paham. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan tentang poster?
Nanti kalau kami nggak paham, kami tanya kembali loh, Bu. Iya, terima kasih. Baik, kita untuk penguatan tentang budaya positif, saya akan tayangkan tayangan selanjutnya. Ini izin stop dulu ya. Baik. Bapak Ibu, saya akan berikan diskusi ruang kolaborasi. Ini saya akan bagikan linknya untuk Bapak Ibu, yaitu tentang bagaimana budaya positif yang akan kita lakukan di sekolah. Oke, saya bagikan di chat ya. Silakan buka Bapak Ibu Jamboardnya. Kemarin Pak Hasan bilang Jambrot ya. Jambot. Kita buka bersama, silakan Bapak Ibu buka Jamboardnya. Ya. Sudah terbuka, kita akan diskusi bersama ya. Ya, ada dua bidang ya untuk diskusi ruang kolaborasi seperti ini. Pertanyaan pertama, apa yang harus dilakukan guru untuk membangun budaya positif di sekolah? Silakan Bapak Ibu boleh menggunakan kotak teks untuk menjawab atau sticky note untuk menjawab ini. Ya, silakan diatur ya Bu ya. Keteladanan guru. Ini tolong tulis nama dulu di atasnya. Ada lagi? Silakan. Nama dulu. Baru jawaban Bapak Ibu. Apa yang harus dilakukan guru untuk membangun budaya positif di sekolah? Ya, Pak Sigit, kedisiplinan guru bagus. Kemudian membuat kesepakatan kelas, ini dari siapa ya? Ya. Kemudian ada kreatif, namanya Bapak Ibu ya. Jika mau mengedit, ini bisa di atas ada gambar pulpen. Bapak Ibu bisa mengedit, menuliskan nama Bapak Ibu terlebih dahulu seperti Pak Sigit, kedisiplinan guru. Baik, bagaimana Pak Sigit, menurut Pak Sigit tentang budaya positif yang Bapak jawab tentang kedisiplinan guru? Silakan Pak Sigit. Silakan Pak Sigit. Ya. Guru harus menjadikan siswa sebagai subjek pembelajaran. Ini menurut siapa ya? Bapak Ibu, anak ini Pak Hasan. Pak Hasan membuat kesepakatan kelas. Bagaimana menurut Pak Hasan tentang membuat kesepakatan kelas? Halo Pak Hasan. Pak Hasan tentang membuat kesepakatan kelas bagaimana? Apa yang lain? Pak Slamet, menurut Pak Slamet bagaimana? Contohnya Bu. Ya. Kesepakatan kelas. Jawaban Pak Slamet yang mana? Oh, tadi saya salah ngisi Bu tuh. Oh. Ya, yang lain Bu Reni. Saya aja Bu, saya.
Ya, silakan. Kalau saya kan tadi untuk yang halaman pertama, Bu ya. Oh gitu. Halaman pertama tadi, iya. Sekarang halaman pertama ya, Bu? Iya, ini halaman pertama. Walan, salah deh. Saya masuknya di halaman kedua. Gitu. Ya Salah dah. masuk. Oh ya, yang halaman kedua nanti ya Bu ya kita bahas Oke, ya. oke, Yang oke. halaman pertama dulu ya. Hasan mungkin membuat kesepakatan kelas bagaimana menurut Pak Hasan? Apakah Oke Bu, terima kasih Bu. Iya. Jadi kedengaran Bu? Ya, kedengaran Pak, jelas. Jadi kesepakatan kelas merupakan salah satu bentuk untuk membangun budaya positif di kelas ataupun di sekolah, di mana Bapak guru ataupun Ibu guru itu membuat kesepakatan bagaimana idealnya, bagaimana sebaiknya kondisi kelas yang mereka impikan, yang mereka harapkan. Jadi Bapak guru ataupun Ibu guru menampung seluruh aspirasi ataupun pendapat daripada siswa untuk mereka bisa memimpikan, menginginkan bagaimana sih kondisi kelas yang baik menurut siswa tersebut. Jadi seluruh siswa mengeluarkan pendapat. Ya, Pak Hasan kelas itu bisa membangun budaya positif ya? Iya, betul. Oke, makasih Pak Hasan, keren. Ayo Bu, makasih Bu. Keren Pak Hasan, ya. Keren Bapak Ibu semuanya, Pak Sigit, Pak Joko, Bu Reni, dan Pak Slamet sudah menjawab semua. Mari kita lihat halaman kedua sekarang. Bagaimana cara guru menjalin hubungan dengan murid untuk membangun budaya positif di sekolah? Caranya. Bagaimana cara membangun hubungan dengan membangun budaya positif sekolah? Silakan Bapak Ibu. Nama terlebih dahulu. Nah, ini bagus. Bu Reni, bagaimana Bu Reni membuat kesepakatan dengan berdiskusi? Silakan Bu Reni, bagaimana? Ya, terima kasih Bu. Kalau untuk saya, cara guru menjalin hubungan dengan murid itu, setiap kesepakatan khususnya di kelas, mereka harus berdiskusi dulu. Jadi kalau selama ini kan kesepakatan itu telah ditetapkan berupa aturan-aturan, maka ditempellah menjadi tatib kelas. Padahal untuk selanjutnya alangkah lebih baik tatib itu disepakati bersama apa yang menjadi keunggulan di kelas itu. Jadi tidak semata-mata selalu menulis yang negatif-negatif saja, seperti tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh mengganggu teman, kata-kata seperti itu yang kita hindari. Oke, Bu Reni. Bagus ya, jadi ketika kita membuat kesepakatan itu tidak hanya ditulis atau menempel yang sudah dibuat oleh guru, tetapi berdiskusi dulu ya Bu ya. Benar-benar Bu, dibicarakan bersama-sama. Terima kasih. Baik, berarti Bapak Ibu sudah paham nanti jika membuat poster pun boleh membuat poster tentang kesepakatan kelas. Baik, sekarang kita akan sampai pada breakout ya. Kita akan membagi pada dua kelas, kelas pertama dan kelas kedua. Untuk kelas yang pertama, Bapak Ibu, saya minta ke Pak Slamet, Pak Joko, dan Pak Hasan. Ini kelas pertama. Ya, silakan dibuka linknya. Untuk kelas kedua, saya mohon kepada Bu Reni dan Pak Sigit di kelas kedua. Oke, jadi, siap Bu. Ya, link yang pertama untuk kelas pertama, link yang kedua untuk kelas kedua. Silakan membuat poster ya, Bapak Ibu ya.
Ya. Izin tanya, Bu, Oke. buat posternya di mana? Oh, untuk membuat format ya, Pak ya. Nah, formatnya bebas. Yang namanya poster itu seperti tadi, sebentar Bu, saya matikan suara yang di sini ya Pak. Akan di ruang pertama ya biar terdengar semua. Membuat poster itu seperti tadi sudah kita sepakati bersama bahwa mudah dilihat, mudah dipahami, dan menarik ya. Seperti itu ya. Menarik dalam artian ketika itu disampaikan kepada anak-anak dan ditempel di sini, ada warna, ada gambar, seperti itu. Ini di kelasnya, ini saya matikan suaranya ya. Bagaimana Pak Slamet? Sudah siap, Bu. Pasan. Sudah siap. Ya, mudah-mudahan sudah hampir selesai ya. Wah, keren. Bisa nanti berdiskusi ya, Kak. Silakan berdiskusi kelompoknya. Nah, ini Bu Reni Belum ini ya, Bu, belum dibuka, Bu. Bu Reni belum masuk ya Pak Sigit ya. Halo Pak Sigit. Pak Sigit. Izin, Bu, kembali ke ruang besar. Belum keterima di ruang kecil, Bu. Pak Sigit, Bu Reninya belum masuk ya. Belum bisa, Bu. Bu ini di mana, Bu? Bu Reni ada di ruang kedua ya, Bu Reni. Halo, Bu. Iya. Iya, Pak. Bu Reni ada di ruang kedua ya, di room 2 ya. Bu Reni sudah masuk di room 2. Belum, Bu. Belum bisa masuk. Mungkin sinyal ya, Bu ya. Iya, Bu. Nggak apa-apa. Apa, nanti bisa diteruskan. Oke? Iya, iya. Iya, Bu. Oke, baik Halo, Bu. Bapak Ibu, kita sudah selesai ya. Pak Slamet sudah oke? Sudah, Pak? Ya. Oke. Ya, ini pertanyaan dari Pak Slamet. Buat posternya di mana, Bu? Buat posternya, teman-teman bisa membuatnya di mana saja gitu ya. Bisa menggunakan Photoshop, bisa juga menggunakan ruangan Padlet gitu, seperti yang sudah kita pelajari selama ini. Jadi silakan Bapak Ibu membuat poster di halaman Padlet itu justru lebih bagus ya pasannya. Warnanya bagus. Tapi kalau bisa bermain di foto, bisa bermain di Photoshop juga lebih bagus. Seperti itu. Baik. Kelompok 2, kelompok 1 sudah selesai. Oke, baik kalau gitu silakan live dari ruangan 1 ini. Silakan meninggalkan ruangan 1. Oke. Ini ke kelas utama lagi, Bu. Ya, kembali ke kelas utama ya, ya. Ayo, Bu. Oke, Bu. Sudah kembali kami. Kelompok 2 juga, silakan Pak Sigit. Ini di live di room keduanya. Pak Sigit kembali ke room utama. Baik, alhamdulillah ini sudah kembali semuanya. Sudah berpulang kembali ke room 1, room pertama, room utama. Kita ada 2 kelompok. Ibu, kita akan minta salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya pada hari ini. Silakan, kelompok mana? Silakan. Kelompok 1 dulu, Bu. Oh iya, silakan kelompok 1. Ayo, Pak Slamet. Selamat. Pak Slamet. Wah,
Woi, nak tenan Pak Slamet ngajak ke kantin. Ayo kawan, ikut. Sip, sip, Boleh sip. dijelaskan ya bagaimana prosesnya, sehingga kemudian bagaimana kesepakatan dan isi dari konten ini. Konten tentang jajan di kantin sekolah. Silakan Pak. Ayo Pak Slamet. Bantu Pak Hasan, dibantu. Ayo Pak Slamet. Oke. Kurang jelas saya. Ya, oke. Nih. Ya. Ini poster ini sebenarnya hasil kesepakatan karena selama ini anak-anak kita itu jajannya di pinggir jalan. Kadang-kadang kan di pagar-pagar sekolah itu kan banyak pedagang-pedagang yang berjual. Intinya hasil makanan mereka itu kurang sehat dan kebersihannya kurang terjaga. Sehingga untuk mengajak anak-anak ini biar termotivasi mau memanfaatkan kantin sekolah, maka kita pasang poster-poster ini untuk mengajak anak-anak didik kita berbelanja di kantin sekolah. Maka ide dengan poster ini kita jajan di kantin sekolah, yuk. Makanan di kantin sekolah lebih bersih, sehat, dan bergizi. Mungkin itu ide awalnya yang bisa kami hasilkan dari pembuatan poster ini. Sekian, terima kasih. Oke, ada tanggapan dari kelompok kedua, silahkan. Bu Reni, ada tanggapan? Untuk penjelasan ini kayaknya nggak ada deh Bu. Bagus Bu, ini menanamkan rasa cinta kepada makanan yang sehat. Karena kan sudah pasti kalau di kantin sekolah itu biasanya ada syarat-syarat tertentu Bu kalau kita mau berjualan di kantin. Jadi kalau sudah terpenuhi kesehatan-kesehatan, maka anak-anak pun insya Allah dijamin akan sehat makan di makanan yang berada di sekolah. Iya, bagus sekali ya, mantap ya. Lebih di situ ada cuci tangan ya Bu ya. Iya benar, tersedia semuanya. Oke lah. Nah, tetapi kalau boleh saya berikan masukan Pak Slamet ya. Karena di masa pandemi ini sebaiknya menjaga kantin menggunakan masker. Ya, terima kasih Bu. Ya, yang lainnya keren. Keren. Kelompok 2 lagi Bu. Ya, silakan kelompok 2. Coba Bu. Saya Pak Sigit ya. Sudah Bu? Ya, Sudah lagi. Wah, keren sekali ya. Silakan Bu Reni. Iya Bu. Baik, Pak Sigit atau saya Pak Sigit? Pak Sigit? Saya Pak Sigit Bu Reni sedang serius aja benar. lah. Oke, lanjut. Baik, Bapak dan Ibu. Di sini poster ini sengaja akan ditempelkan di mana-mana, mungkin di kantin sekolah tadi, karena tidak jajan aja, anak-anak harus mampir ke literasi. Kemudian di samping pustaka, kalau di dalam pustaka kan pasti anak-anak sudah sering literasi. Kemudian di depan kelasnya, di depan maksudnya di luar, kalau di dalam anak-anak sudah melakukan literasi. Jadi dengan harapan jika ditampilkan di sini adalah gambar-gambar orang-orang sukses ya Bu, gambar dokter, guru, kemudian di situ ada pilot, ada pengusaha. Nah, kita akan memberikan contoh kepada anak-anak untuk apa mereka belajar. Karena kalau kita selalu, ayo belajar, mereka bingung. Untuk apa belajar? Toh tanpa belajar di Google sudah banyak. Tapi kalau kita tampilkan wajah-wajah orang berhasil, maka semakin termotivasi. Demikian Bu, dari Ya, kami. keren sekali. Tanggapan dari kelompok 1, silakan. Silakan Pak Hasan tanggapi. Oke, Ya, Pak Hasan, boleh. terima kasih.
Jadi saya akan menanggapi poster dari kelompok 1 yang bunyinya ayo belajar biar jadi orang sukses. Jadi poster ini maknanya bagaimana sekolah, bagaimana guru memotivasi anak untuk selalu belajar, untuk mengajak anak selalu belajar. Nah, poster ini bisa dipajang di tempat-tempat strategis di sekolah. Sehingga kalau di mana sudut ada bacaan ayo belajar, sehingga yang timbul di memori anak, di otak anak itu, ayo belajar. Sehingga menjadi respon positif bagi anak untuk selalu belajar. Nah, itu pendapat saya. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Bagaimana Bu Reni tanggapan dari Pak Hasan? Saya izin stop share aja Bu ya. Putus-putus Oke. penerimanya. Oke. Oke. Udah. Terima kasih Pak Hasan, udah ditambah Bu. Semakin lengkap jawabannya Bu. Tempat-tempat strategis. Ya. Sudah Bu. Berarti menurut Bapak Ibu dari kedua poster tadi, apakah keduanya sudah membangun budaya positif di sekolah? Sudah, Bu. Sudah ya, Pak Hasan ya? Ya. Yang pertama itu kan mengajak anak untuk jajan di kantin. Sesuai yang disampaikan Pak Slamet tadi, anak-anak kita kadang terbiasa jajan di luar, di pinggir pagar. Orang yang tempat orang jualan itu tidak jelas orang dari mana. Tapi kalau di kantin sekolah otomatis kan sudah makannya sudah bersih, sudah bergizi. Kenapa? Karena selalu dipantau oleh pihak sekolah. Bahkan juga dipantau oleh orang dari orang dinas kesehatan ataupun puskesmas. Nah, itu menurut saya. Tapi Pak Hasan ya, bukan berarti mau membatasi bisnisnya orang kantin sekolah ya Pak ya. Ya. Enggak, Pak. Kita mengambilkan istilahnya kita mengajak anak untuk membiasakan untuk belanja makan di kantin sekolah. Nah, itu maksudnya. Kembali ke visi sekolah ya Pak, dalam membangun budaya positif ini tentu kembali ke visi sekolah. Bahwasanya kita menginginkan anak yang sehat ya Pak Hasan ya. Betul. Ya, kalau kantin jajannya di kantin sekolah mungkin itu akan lebih terjamin dibandingkan anak yang jajan di luaran. Bukan berarti membatasi bisnis Pak Joko. Oh iya tapi Bu. bagaimana ya membangun budaya positif tersebut adalah juga kita menuju ke visi sekolah yaitu memiliki siswa yang sehat. Tadi saya belum Khawatirnya mendengar. yang di kantin tuh istrinya Pak Hasan Bu. Iya. Ya. Lebih ke arah kebermanfaatan ya Pak Hasan ya. Baik. Bagaimana dengan Pak Sigit? Pak Sigit belum kita dengar suaranya dari tadi tentang ayo belajar ya Pak. Itu membangun budaya positif Pak. Pak Sigit lagi jajan tuh. Nah, oke. Sepertinya keduanya sudah membangun budaya positif di sekolah dan warna dari poster pun sudah menarik ya. Dan anak-anak jika ditempel di dinding pun akan tertarik. Baik, Bapak Ibu, demikian kegiatan kita pada hari ini dan saya sangat apresiasi sekali dengan partisipasi dari Bapak Ibu. Saya belum pernah menemukan kelas seaktif ini ya. Menyenangkan sekali Pak Joko. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu Yaya. Bapak Ibu semuanya sehat, sejahtera semua. Amin. Kita akan berjumpa lagi dalam kegiatan selanjutnya dan mohon untuk mengerjakan tugas-tugas mandiri yang ada di modul berdasarkan jadwal yang sudah ditetapkan. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.